Dari najis dicuci, dibersihkan, dibuang najisnya, ya. Atau kalau najisnya ada di sandal kita, tinggal digosokkan ke tanah, itu insya Allah akan suci lagi, ya. Itu banyak pertanyaan, kalau saya haji atau umroh, masa sholatnya itu disuruh bawa sendal kan najis, susah dari kamar mandi, ya begitu, suruh bawa sendal, ya, masukin ke kantong kresek, kan begitu, masukin kantong kresek, kalau tawaf dibawa, ya dibawa, ya. Sendal yang kita pakai itu insya Allah itu suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naqulu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, para jamaah, bapak-bapak yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Mudah-mudahan keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang solih dan solihah. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tadabbur kajian juz 30. Hari ini kita akan membaca penggalan dari surah yang paling direkomendasikan Rasulullah SAW untuk dibaca pada saat sholat yang jamaahnya banyak, seperti sholat Jumat, kemudian sholat Id, sholat istisqa, ya, dan sholat-sholat yang lain. Di antara surah yang paling direkomendasikan ada beberapa versi. Versi pendeknya, rakaat pertamanya membaca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, dan seterusnya. Rakaat pertama. Rakaat keduanya membaca surah Al-Ghasyiyah, Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini untuk sholat Jumat, kemudian sholat Id, dan sholat-sholat jamaah lain yang melibatkan banyak orang. Kemudian versi kedua, versi panjangnya, rakaat pertamanya membaca surah Qaf, lumayan 2,5 halaman. Rakaat keduanya membaca surah Al-Qamar, panjang juga. Jadi tinggal pilih mana, ya, pilih yang panjang atau yang pendek. Kalau yang pendek tadi pasangannya Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Kalau pilih yang panjang, pasangannya adalah surah Qaf dengan surah Al-Qamar, ya. Qaf wal Qur'anil Majid. Kemudian Al-Qamarnya iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, dan seterusnya sampai inda malikim muqtadir. Enak pada surah Al-Qamar. Nanti Ustaz Samsi bisa dicolek-colek bacanya Al-Qamar. Panjang banget ya. Tapi enak karena ujungnya semuanya huruf ra, tidak panjang. Biasanya kan kita panjang-panjang ya, untuk mad arid disukun di setiap akhir ayat, biasanya pilihnya yang panjang-panjang.
amma yatasaalun anin naba'il azim, banyak. Kalau Al-Qamar enggak, Pak, maksudnya pendek-pendek. Ya, yaqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Semuanya pendek ujungnya, enak sekali. Ya. Enggak bikin ngantuk. Ya, Al-Qamar itu enggak bikin ngantuk. Ya, gimana ngantuk kok isinya serem sekali. Ya, isinya sangat serem. Ada cerita-cerita tapi ujungnya tragis semua. Cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Solih dan seterusnya, yang ujungnya semuanya ujungnya tragis ya. Kaum-kaum yang dihancurkan, kemudian bicara tentang kiamat dan seterusnya ya. Baru nanti pada ujungnya ada yang manis ya, untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu disediakan surga dan seterusnya ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, baru untuk ujungnya. Ini surah Al-Qamar. Nah, pada hari ini kita akan membaca surah Al-A'la yang biasa dibaca, tapi kita akan membaca pada ayat yang ke-14 sampai ayat 19 ya. 14 sampai 19 bagian kedua dari surah Al-A'la. Penggalan ini berbicara tentang ciri-ciri orang yang sukses ya. Penting sekali ciri-ciri orang yang sukses, kiat-kiat bagaimana caranya agar hidup kita menjadi hidup yang berbahagia. Allah berikan tuntunannya, sering dibaca, mungkin terlewat maknanya ya, masih nyari-nyari 7 habit, gimana kebiasaan 7 orang sukses, enggak, ini ada di sini ya. Kenapa bacanya jauh-jauh 7 habit segala itu? 7 kebiasaan orang sukses, bagaimana cara menjadi pribadi yang menarik. Wah, itu mah udah khatam semua di dalam Quran ya. Banyak ya, sampai jadi bestseller gitu Pak. Nah, kita coba akan mentadaburi versinya Al-Quran, kiat atau ciri orang yang sukses itu seperti apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha, sungguh telah meraih al-falah. Aflaha itu berarti meraih al-falah. Apa al-falah itu? Al-falah itu kalau kita bertanya kepada para ulama, misalnya bertanya pada Imam An-Nawawi, maka Imam An-Nawawi nanti akan mengutipkan pendapat dari para ulama ahli bahasa. Misalnya Imam Al-Khattabi mengatakan al-falah itu adalah rangkuman dari semua keinginan manusia. Jadi terjemahannya susah untuk diterjemahkan. Pokoknya kalau di dalam Quran terjemah ya, terjemahannya sungguh beruntung. Apa beruntung itu? Belum clear, belum jelas. Tapi kalau kita lihat bahasa Arabnya, itu langsung clear, jelas sekali. Aflaha itu berarti meraih al-falah. Apa al-falah itu? Al-falah adalah rangkuman dari semua keinginan manusia yang baik-baik ya, baik keinginan-keinginan dunia mereka ataupun keinginan akhirat mereka. Itu rangkumannya hanya ada satu dalam bahasa Arab yang bisa menampung semua keinginan bapak-bapak itu, al-falah ya. Nggak ada lagi ya. Kalau misalnya bahasa Arabnya kaya apa Ustaz? Al-ghina, ya sudah, kekayaan. Kalau kesehatan apa Ustaz? Al-afiyah, misalnya sehat yang sempurna, ya sudah, sehat. Tapi kalau mau kaya, mau sehat, istrinya cantik gitu ya, dan kemudian baik, mengizinkan bapak-bapak ya, untuk selalu ibadah setiap malam, ganti ya. Itu semuanya rangkumannya al-falah. Iya. Anak-anaknya misalnya mau masuk PTN favorit, masuk gitu, itu al-falah.
kemudian punya pekerjaan yang mapan, yang stabil, itu al-falah. Punya tetangga-tetangga yang solih, itu al-falah. Semua keinginan dunia kita itu al-falah rangkumannya, nggak ada lagi. Susah nyari kalimat lain yang bisa menggambarkan semua keinginan itu. Ditambah al-falah itu semua keinginan akhirat kita. Sehingga akhirat kita itu kan, saya kalau wafat pengennya wafat dalam kondisi husnul khatimah, itu al-falah. Kalau ditanya di alam kubur, saya bisa jawab, itu al-falah. Tanpa harus bawa nama-nama Habib gitu misalnya. Bawa aja nama Habib ini, insya Allah malaikat gak akan berani nanya. Tanpa harus begitu-begitu. Al-falah. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, yang lain kepanasan, bapak-bapak ada di dalam naungan, itu al-falah. Ketika dihisab, yang lain repot jawabnya, kita lenggang kangkung tanpa dihisab, itu al-falah. Sampai akhirnya kita masuk surga, nah itu al-falah. Jadi al-falah itu semua rangkuman keinginan manusia dunia dan akhirat. Tentu keinginan yang baik-baik itu rangkumannya al-falah. Makanya qad aflaha, jadi pribadi sukses, pribadi yang menarik, pribadi yang beruntung dunia akhirat, pribadi yang semua silakan sebutkan ya, keinginan-keinginan yang baik dunia dan akhirat, itu namanya qad aflaha. Sungguh pasti akan al-falah, meraih al-falah. Nah, siapa? Ada 3 cirinya. Yang pertama, man, yaitu orang tazakka, yang senantiasa membersihkan dirinya. Yang kedua, wa dzakara asma rabbih, orang yang banyak zikirnya. Fasalla, dan yang terakhir adalah orang yang melaksanakan sholat. Ya, cuma 3 ya. Jadi tidak sampai banyak-banyak. Pokoknya ciri orang yang akan sukses dunia akhirat itu 3. 1, dia senantiasa membersihkan dirinya, membersihkan hatinya. Yang kedua, dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia adalah orang yang senantiasa memperbaiki sholatnya. 3. Baik. Yang pertama, man tazakka, orang yang membersihkan dirinya. Tazakka itu artinya mensucikan diri. Nanti kalau bapak-bapak punya anak ya, anaknya ingin sekolah di Timur Tengah, terutama untuk daerah-daerah Hijaz, Makkah, Madinah, Taif dan sekitarnya, salah satu aspek penting agar bisa diterima, bapak harus bawa tazkiyah, tazakka, tazkiyah, penyucian, rekomendasi dari lembaga-lembaga tertentu, diantaranya dari MUI atau dari Dewan Dakwah. Biasa begitu Pak, kalau mau masuk Madinah misalnya, selain tes interview, muqabalah ya, kemudian murasalah, korespondensi, ada salah satu yang wajib dibawa, itu tazkiyah. Tazkiyah itu surat rekomendasi. Ini anaknya baik loh Pak, gitu lah gitu. SKCK kalau di kepolisian gitu. Tazkiyah, ini anaknya rajin, dia punya keinginan yang besar untuk bisa kuliah di universitas yang Bapak pimpin. Nah, itu namanya tazkiyah. Ya, tazakka. Dia, lembaga ini mensucikan, ya, memberikan testimoni baik kepada seseorang. Nah, itu namanya tazkiyah. Iya, seperti itu. Meskipun nanti di bawahnya, di ujungnya, wala uzaki 'alallahi ahada, dan kami tidak berhak memberikan tazkiyah ya di atas tazkiyahnya Allah, karena kita ini hanya tahu apa yang ada secara lahiriahnya saja. Pokoknya saya lihat secara lahiriah anak ini baik, hatinya saya nggak tahu, itu bukan urusan saya. Makanya wala uzaki 'alallahi ahada.
Yang berhak mentazkiyah secara utuh hanyalah Allah, karena Allah tahu isi hatinya. Benar nggak sih anak ini rajin? Benar nggak dia itu kuliah karena ingin mengembangkan dakwah? Ataukah hanya ada niat lain? Kan itu hanya Allah yang tahu. Pokoknya kita itu urusannya sekedar lahiriah saja. Secara lahiriah rajin, ya udah rajin kita tulis. Secara lahiriah rajin ke masjid, ya sudah. Urusan apakah niat ke masjidnya karena ini karena itu bukan urusan kita. Wala uzaki 'alallahi ahada. Nah, ini tazkiyah. Apa maksudnya membersihkan diri? Pertama, ada sebagian ulama yang mengaitkan ayat ini dengan kegiatan di hari raya Idul Fitri. Qad aflaha, sungguh telah beruntung, akan meraih al-falah orang yang tazakka, mengeluarkan zakat fitrah. Satu. Wa zakarosma, mengingat Allah, berzikir dengan mengumandangkan takbiran kan gitu ya. Fasolah, kemudian setelah itu dia melaksanakan sholat Id 2 rakaat. Ya. Makanya ayat ini sering dibaca di momen-momen lebaran, ya, momen-momen lebaran. Maknanya kemudian diadaptasikan oleh para ulama. Oh, berarti tazakka itu satu, dia membersihkan dirinya dengan mengeluarkan zakat fitrah, ya, setelah puasa mengeluarkan zakat fitrah. Wa zakarasma rabbih, kemudian dia mengumandangkan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa zakarasma rabbih fa shalla, lalu ditutup dengan kegiatan sholat Id. Itu pasti orang meraih al-falah, ya, bahagia pasti dunia akhirat. Ini versi yang lebih khususnya. Versi yang lebih umumnya, tazakka itu adalah membersihkan diri kita, membersihkan harta kita, membersihkan hati kita. Nah, berarti ada 3 ya yang perlu dibersihkan agar meraih al-falah. Satu, diri kita, badan kita ini dibersihkan dari najis, dari hadas kecil, dari hadas besar, dibersihkan. Dari najis dicuci, dibersihkan, dibuang najisnya, ya. Atau kalau najisnya ada di sandal kita, tinggal digosokkan ke tanah, itu insya Allah akan suci lagi, ya. Itu banyak pertanyaan, kalau saya haji atau umroh, masa sholatnya itu disuruh bawa sendal kan najis, Ustaz, dari kamar mandi, ya begitu, suruh bawa sendal, ya, masukin ke kantong kresek kan begitu, masukin kantong kresek, kalau tawaf dibawa, ya dibawa, ya. Sendal yang kita pakai itu insya Allah itu suci, karena setelah dari kamar mandi sekalipun itu diinjek-injek tanah, itu tanah akan mensucikannya, tenang saja, ya. Apa dia bersuci itu air, tanah, debu kan begitu, ya. Maka kemudian kalau kena air insya Allah bersih, suci lagi, kalau kena tanah insya Allah suci lagi, ya. Jadi satu yang harus kita bersihkan adalah diri kita, pakaian kita, bersihkan dari najis, dibersihkan dari hadas kecil dengan berwudu, dibersihkan dari hadas besar dengan mandi. Hanya jangan sampai masih ada yang belum bisa mandi, gitu, ya. Ini pertama. Kemudian apa yang harus kita bersihkan? Harta kita. Dibersihkan dengan apa? Dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah. Apa yang dibersihkan? Hal-hal subhat yang tidak bisa kita hindari, bukan yang haram kemudian dibersihkan. Nggak apa-apa haram, tinggal nanti kita keluarkan zakatnya, bersih lagi. Ya. Tidak ada harta haram yang bisa dibersihkan. Harta yang bisa dibersihkan itu adalah harta yang subhat, yang tidak bisa kita hindari. Harta yang haram itu tidak bisa dibersihkan. Karena harta yang haram itu pada hakikatnya bukan harta milik kita, gitu aja. Ya. Kalau saya akhir-akhir ini mungkin sudah 4 atau 5 kali, 4 atau 5 kali mengisi kegiatan manasik, tapi bukan manasiknya. Kalau travel itu mintanya biasanya kalau manasik insya Allah selesai gitu ya, tapi
ibrah-ibrah gitu ya, pelajaran-pelajaran di balik semua kegiatan ibadah haji dan umroh. Itu diantaranya saya sampaikan tentang ihram dan tahallul. Kegiatan haji dan umroh itu kan diawali dengan ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, pakai bajunya. Sejak itu kita masuk dalam ihram. Hal yang tadinya halal jadi haram. Gak boleh potong kuku, gak boleh pakai wewangian, gak boleh berhubungan badan, gak boleh ini, gak boleh itu. Setelah kita ihram, sama dengan sholat, takbiratul ihram. Begitu masuk takbiratul ihram, gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh ngobrol, gak boleh kan. Masuk gerbang haram, namanya ihram, atau dalam sholat namanya takbiratul ihram. Tapi nanti setelah kita menjalani prosesnya, ada tahallul. Kalau dalam sholat ada taslim, ada salam. Setelah salam, setelah tahallul, apa yang tadinya tidak boleh jadi boleh. Maka bersabar saja. Kalau kita menemukan hal-hal yang haram, bersabar saja. Ada proyek, lumayan 2M, tapi haram. Sabar. Kalau kita sabar, nanti suatu saat ada tahallul. Pasti 2M itu akan datang dalam versi yang halal. Gak mungkin gak datang. Saya gak percaya itu. Ya, itu pasti akan datang. Kalau kita punya kesempatan untuk meraih harta yang haram, ya, lalu kita bersabar, ihram sudah, ya, nanti suatu saat jalani prosesnya semuanya. Setelah selesai nanti ada tahallul. Nggak mungkin ihram selama-lamanya, ya. Sampai Indonesia masih mau pakai baju ihram kan nggak ada ceritanya. Ihram itu cuma sebentar, santai saja. Setelah itu pasti akan datang tahallul, di mana yang tadinya haram akan didatangkan dalam versi yang halal. Ya. Yang udah jadi boleh potong kuku kan, boleh pakai wewangian, boleh menikah, boleh berhubungan badan, boleh ini, boleh itu. Setelah tahallul pasti bakal ada tahallulnya. Ya, nggak mungkin ihram selama-lamanya. Harta juga sama. Kalau kita sedikit sabar untuk mencarinya, kata Nabi SAW, jangan bersegera dalam mencari rizki sehingga kau mengambilnya dengan cara yang haram, padahal suatu saat Allah akan datangkan dalam bentuk yang halal. Itu juga. Kan kalau sudah jadi rizkinya bapak-bapak, memang mau kemana? Gak mungkin ketukar dengan yang lain kan? Kalau 5 miliar itu memang rezeki kita, lalu kita tahan karena itu statusnya haram, suatu saat akan datang 5M itu dalam versi yang halal. Kata Nabi, fa'ajmilu fit talab. Ya, maka baik-baiklah dalam mencari rezeki, karena kalau sudah bukan rezekinya, kamu cari dengan yang kayak gimana pun juga tidak akan datang. Tapi kalau sudah rezekinya, kamu tunggu versi halalnya, pasti datang. Pasti datang, nggak mungkin nggak datang. Ini ya, jadi hal kedua yang perlu kita bersihkan adalah harta kita dari hal-hal yang syubhat dengan infak, sedekah, zakat, dan seterusnya. Makanya disebutnya zakat, katanya. Zakat itu sama akar katanya dengan tazkiyah, dengan tazakka. Zakat itu juga akar katanya. Tumbuh, bersih, suci, berkembang. Zakat itu kan terjemahannya gitu. Ya. Kenapa disebut tumbuh? Ya karena harta tumbuh yang perlu dizakat. Yang tidak tumbuh kan tidak wajib dizakati. Ya, punya mobil, Pak Mercy. Ya, itu mobil itu kan tidak akan tumbuh. Besok malah berkurang harganya. Nggak ada zakatnya. Ya, tidak ada zakatnya. Yang tumbuh, yang berkembang. Atau maknanya harta itu kalau kita zakati, kalau kita sedekahi, kalau kita infakin, itu tumbuh berkembang. Ya, mana kosomalun min sodakotin, tidak ada kisahnya, tidak ada ceritanya harta berkurang karena zakat atau karena sedekah. Kata Nabi, bukan kata saya. Wah, Ustaz, nggak sesuai fakta. Nanti komplainnya sama Rasulullah, karena Rasulullah yang bilang begitu, bukan saya. Ya, buktinya harta saya setelah disedekah jadi berkurang. Dari 500 juta saya infakin 5 juta. Jadi tinggal 495. Hitungannya begitu.
hitungannya masih pakai hitungan rekening koran ya, tidak pakai rekeningnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu ya, setelah kita berinfak bersedekah itu sebenarnya setelah itu seharusnya kita mengalami penyakit apa, kita mengalami penipuan, kita mengalami aset kita kecelakaan yang nilainya puluhan ratusan juta dan sebagainya. Tidak ada yang tahu apa yang sudah Allah rencanakan, kan tidak ada yang tahu. Nah, kita hanya tahunya lihat rekening korannya, mutasi 5 juta infak jadi 495 juta, tadinya 500 juta, berkurang, catatannya berkurang. Nah, dan kita tidak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi jika kita tidak mengeluarkan 5 juta ini. Jangan-jangan sebenarnya seharusnya tuh setelah ini episode berikutnya adalah kita ditipu orang ratusan juta. Jangan-jangan setelah ini aset kita kebakaran. Jangan-jangan setelah ini kemudian sakit. Jangan-jangan yang kemudian menghabiskan banyak hal gitu. Nah, kita tidak ada yang tahu. Yang kita tahu adalah rekeningnya berkurang gitu ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang perlu kita bersihkan adalah hati kita. Ini yang paling penting. Makanya ada istilah tazkiyatun nufus ya, tazkiyatun nafas. Bagaimana upaya-upaya membersihkan jiwa kita. Dibersihkan dari sifat iri, dari sifat dengki, dari sifat kikir, dari sifat malas untuk beribadah. Ini muaranya, pangkal pokoknya tazkiyah itu ada di dalam hati. Setelah hatinya selesai, nanti yang lain ikut. Hartanya ikut bersih, kemudian nanti badannya ikut bersih. Pangkal pokoknya tazkiyah itu adanya di sini, di hati. Makanya nanti banyak buku-buku tazkiyatun nafas tebal-tebal yang pernah kita baca beberapa episode, itu bukunya namanya Al-Bahrul Ra'iq. Silakan cari terjemahannya. Al-Bahrul Ra'iq itu ditulis oleh Syekh Ahmad Farid ya, bagus sekali. Dimulai dari diagnosa hati. Tandanya hati sakit itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu misalnya ya. Kalau ada 2 penyakitnya berarti stadiumnya sekian gitu. Kalau ada 3 tandanya, naik lagi stadiumnya. Kalau ada 5, itu sudah harus rawat inap. Kalau udah ada 6, itu hatinya udah sakaratul maut, sebentar lagi mati ya. Itu ada klasifikasinya, cara membersihkan hati. Kemudian yang kedua, tanda orang yang sukses itu, jadi satu membersihkan dirinya, yang kedua wadzakarsma rabbih, banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Jumu'ah, masyaallah ya, sering dibaca oleh imam-imam juga. Fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyaklah ingat kepada Allah la'allakum, agar kalian tuflihun, meraih al-falah. Sama dengan ini isinya. Ini cuma rangkumannya saja. Ya, ini istimewanya umat Rasulullah SAW. Di hari raya sekalipun bapak-bapak masih boleh kerja. Bayangkan coba umat yang lain. Ya, hari Sabat orang Yahudi nggak ada yang boleh kerja. Makanya pada libur kan Sabtu. Termasuk bapak-bapak ikut-ikutan Sabtu. Saya mah enggak. Meskipun kesel Pak, Sabtu nggak libur. Hari ini saya masuk lagi. Orang Yahudi itu kalau sudah datang Sabat, itu tidak boleh ada yang kerja, Pak. Nggak boleh, haram hukumnya, tidak boleh kerja. Mereka hanya boleh itu ibadah, berdoa, bermunajat. Nah, kita hari Jumat masuk masih 7:30, Pak. Baru bisa istirahat 11:30. Masih kerja. Ya, setelah itu sholat Jumat cuma sebentar, itu juga suka telat. Kalau pas lagi pengumuman saldo, ada saldo baru udah datang. Sono Pak, di masjid sono. Saya nggak tahu kalau di sini, saya jarang Jumatan di sini. Ya. Kalau sudah ada yang pengumuman saldo, baru datang 1, 2. Ada juga yang pas azan Jumat, ya.
Akhirnya apa? Pada berdiri lagi. Saya kan kagak enak mau khutbah pada berdiri, Pak. Nanti saya sarankan, bapak-bapak kalau saya lagi mau khutbah Jumat, bapak-bapak telat, duduk aja. Sholatnya sambil duduk, saya kagok sholatnya. Atau sebetulnya pilihan terbaik itu ketika azan bapak-bapak langsung sholat saja, ya, jangan menunggu azan selesai, ya. Sholat saja. Lah asal nggak sopan nanti ya orang azan kita sholat, ini salah sendiri, terlambat. Ya, jadi kalau telat, jadi Jumatan lagi azan tuh kita masuk sholat tahiyatul masjid langsung, nggak apa-apa. Lah nanti kan kita jadi nggak dapat pahala menjawab azan. Iya betul, tapi kalau kita jawab azan dulu, bapak-bapak ketinggalan pahala mendengarkan khutbah. Tinggal pilih mana. Ya. Jadi mendengarkan khutbah diutamakan daripada menjawab azan. Ya. Karena hukumnya, statusnya hukumnya wajib untuk mendengarkan khutbah. Nah setelah itu faidah qudiyati sholat, kalau sudah selesai sholat Jumat fantasiru, silahkan kerja lagi. Malah disuruh kalau kita, ya umat yang lain nggak boleh kerja. Ya. Orang Yahudi kalau sudah datang hari Sabat nggak boleh kerja. Cuma godaannya luar biasa. Pas hari Sabtu itu ikan banyak banget. Loh, proyeknya lagi banyak-banyaknya. Yang beli lagi banyak-banyaknya, lah gitu kira-kira itu ya. Angkanya berat sekali. Nah kita kan enggak, kita hanya diminta idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah dipanggil untuk sholat Jumat, bukan dari pagi. Kalau sudah dipanggil untuk sholat Jumat, tinggalkan yang lain, sholat Jumat dulu. Fa idza qudiyatis sholat, kalau sudah selesai sholat Jumat, fantasiru, enggak kerja lagi dah. Ya, yang mau ngantor-ngantor lagi boleh, yang mau dagang-dagang lagi boleh, yang mau ini silakan fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah. Malah disuruh cari hari Jumat, bukan diliburin. Ya, aduh, di Mesir libur kalau Jumat. Ya. Maka kagak enak kalau Jumat libur itu, cuma kagok Pak, kepotong Jumatan gitu ya. Mau kemana-mana juga kagok gitu, kepotong Jumatan. Itu Jumat, ya. Nah, wazkurullah, tapi jangan lupa ketika kalian menyebar di muka bumi ini, banyaklah berzikir kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian meraih al-falah. Ya. Berkah kerja habis Jumat itu. Ya. Apalagi kalau diiringi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan ujungnya la'allakum tuflihun, agar kalian meraih al-falah. Ini banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, kunci meraih al-falah. Kemudian fasalla, yang ketiga adalah sholat. Apalagi ya, ada para ulama yang sampai menangis Pak, ketika ada orang yang masih bertanya, saya tuh pengen hidup bahagia, wahai Syekh gimana caranya? Ya, saya sampai nangis. Kenapa nangis? Saya nggak habis mikir. Kamu dipanggil berkali-kali dalam sehari, masih bingung gimana caranya bahagia. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Kalau mau falah, kalau mau bahagia, mau beruntung, mau hidupnya makmur dan lain sebagainya, ayo atuh sholat. Gitu. Ada sampai geleng-geleng kepala. Apa seruan azan itu? Apa masih sekedar jadi penanda gitu ya, waktu sholat dan lain sebagainya, tapi kemudian banyak orang yang tidak ngeh betapa jawaban dari semua keinginan kita itu ada di situ. Makanya saya itu sampai wajahnya berubah, dia sampai bingung, kenapa masih bertanya? Bukankah diingatkan berkali-kali di dalam satu hari satu malam? 5 kali azannya diulang 2 kali jadi berapa? 10 kali dikasih tahu, yuk yang mau al-falah, ayo sholat yuk, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, ayo sholat, nanti Allah siapkan al-falah. Ya, di al-falah itu semua rangkuman keinginan dunia dan akhirat kita.
Masalahnya begini Ustaz, saya lihat ya orang-orang yang getol sholat ya gitu-gitu aja kehidupannya. Gitu ya. Masalahnya itu yang saya lihat itu. Jadi sepertinya itu justru al-falah itu seperti itu. Bapak-bapak tidak tahu misalnya kalau ditakdirkan memiliki hal lain yang kita impikan, saya tidak tahu apa masih bisa sholat atau tidak ya. Nggak ada yang tahu. Jadi kadang-kadang Allah itu mematahkan keinginan kita, mematahkan angan-angan kita hanya untuk menyelamatkan kita gitu ya. Hanya untuk menyelamatkan kita, kemudian dipatahkanlah sebagian dari keinginan-keinginan kita ya. Allah tahu dengan ilmunya yang menyeluruh, yang maha meliputi segala sesuatu, ukuran yang pas untuk kita ini yang mana gitu. Kemarin kan cerita-cerita sama mantan staf sus gitu ya. Sebenarnya kita ini kadang-kadang menghujat orang korupsi dan lain sebagainya. Jangan-jangan kita nggak punya kesempatan aja untuk melakukannya. Kalau kita punya kesempatan, jangan-jangan kita juga sama gitu. Nah mereka juga kan awal-awalnya lurus juga misalnya gitu ya. Saya ingin mengabdi, tapi begitu masuk sistemnya yang lain begitu, saya nggak begitu. Dah kapan gitu ya? Lama-lama kemudian ya terjebak juga di dalam hal yang sama. Ya. Makanya kemudian salah satu doa kita yang kita panjatkan ya di dalam doa istiftah itu, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Ya Allah, jauhkanlah aku dari sumber-sumber dosa sejauh timur dan barat. Makanya mungkin ya kalau bapak-bapak nyalon terus kemudian kagak pilih gitu ya, mungkin ada sumber yang tidak akan bisa kita tahan gitu ya. Atau ketika kita punya keinginan, kalau saya kapan saya punya fire, jangan-jangan saya kalau bawa itu lihat awat-awat yang sudah saya angkut aja, jangan-jangan istri saya dengar dan repot. Jangan-jangan kan kita tidak tahu, karena iman kita ini diakui atau tidak belum diuji dengan titik puncaknya. Ujian kita barunya yang begitu-gitu lah, yang insya Allah masih bisa dihandle gitu. Ya anak-anak bandel-bandel dikit ya, sama kita juga bandel-bandel dikit ya, punya utang dikit-dikit ya sudah lah, kita penting sehat. Atau yang diuji dengan penyakit tapi kan tidak diuji dengan yang lain ya. Jadi harus diakui iman kita ini belum mendapatkan ujian yang ultimate atau yang titik puncaknya gitu. Bapak bayangkan seperti Nabi Ayub lah, ujian iman itu. Sakitnya 18 tahun, bukan 18 hari, 18 tahun. Semua anak-anaknya meninggal, semua kekayaannya pailit, bangkrut. Padahal Nabi Ayub itu orang ganteng, anaknya banyak, anaknya 12 atau 10 saya lupa. Anaknya banyak, laki-laki keren-keren semua ya. Kemudian kekayaannya melimpah. Beliau itu kaya raya. Kedudukan sosial di masyarakatnya namanya juga nabi. Namanya juga nabi, terpandang gitu. Apa yang kurang dalam kehidupan beliau? Tiba-tiba beliau sakit. Sakitnya lama, 18 tahun. Kemudian anak-anaknya wafat semua wafat. Bayangkan, semua wafat, 12-12-nya wafat di satu waktu. Ketika mereka sedang makan malam, bangunannya roboh, meninggal semua. Semua tetangga yang selama ini dekat dengan beliau menjauh gitu ya. Gara-gara beliau sakit, yang kedua gara-gara beliau bangkrut. Itu kan titik puncak ujian gitu ya, insyaallah. Tapi hatinya bersih. Makanya kata Nabi SAW, orang kalau masuk surga, hatinya seperti hati Nabi Ayub. Fisiknya seperti fisik Nabi Adam alaihissalatu wassalam, hatinya seperti hati Nabi Ayub.
wajahnya seperti wajahnya Rasulullah. Enak gitu ya. Kalau masuk surga, hatinya bersih sekali. Ya. Dalam riwayat lain, orang itu kalau nanti masuk surga, hatinya seperti hati burung. Burung yang ya meskipun tidak sarjana, nggak pernah stres gitu ya. Dia ya, besok belum ada makanan juga nggak puyeng burung ya. Tinggal keluar dari sarangnya pagi-pagi, pulang sore bawa makanan. Udah begitu aja. Nggak pernah kepikiran besok apa. Besok ya besok. Ngapain besok dipikirin? Nah, besok aja sholat nggak wajib. Sholat wajib nggak besok? Enggak dong. Sholat zuhur aja nggak wajib. Sholat itu wajib kalau sudah datang waktunya. Masuk sholat zuhur wajib sholat zuhur. Asarnya nggak wajib. Ngapain dikerjain sholat asar? Maghribnya nggak wajib, Pak. Jadi ngapain jauh-jauh mikirin rezekinya yang besok? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, la tas'alu rizqa ghadin, jangan kamu bertanya kepadaku rezeki besok. Aku juga enggak nyuruh kamu ibadah besok, tenang aja. Kata Allah begitu. Ya, ini saya senang sekali kalau baca hadis qudsi yang gini tuh, ya, agar kemudian tidak banyak pikiran gitu ya, tidak banyak pikiran. Yabna Adama la tas'alu rizqa ghadin, ya wahai anak Adam, jangan kamu risau, jangan banyak meminta rizki besok. Kenapa? Karena aku juga tidak memerintahkan kamu ibadah besok. Besok lain lagi. Kalau umurnya sampai besok baru kamu wajib ibadah. Kalau enggak kan enggak wajib. Ya, puasa Ramadan wajib? Enggak jawabannya. Kenapa? Wajib itu kalau sudah masuk waktunya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang hadir di bulan Ramadan, dia wajib puasa. Yang enggak hadir kan enggak wajib puasa. Jadi sesederhana itu Allah mengingatkan kita biar tidak banyak risau gitu ya tentang urusan-urusan ini. Baik para jamaah sekalian, ya, jadi ini 3 pilar kebahagiaan dunia dan akhirat kita: membersihkan diri, harta, dan kemudian hati kita. Lalu yang kedua, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah memperbaiki sholat kita. Perbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Baik, mangga silakan jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Syuruknya belum masuk ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Tapi yang bicara membersihkan harta dari sunat yang tidak dihindarkan, seperti gimana? Baik, ada banyak hal yang tidak bisa kita hindari dalam transaksi muamalah itu. Misalnya dalam kegiatan syariat itu ada banyak syarat rukun ya. Syarat rukun, misalnya transaksi jual beli. Ketika bapak-bapak beli tiket, ya, atau jadi agen tiket gitu ya. Jadi agen tiket, yang kita jual itu kan satu tiket, satu asuransi. Bagi bapak-bapak yang tidak setuju dengan asuransi, itu kan tidak boleh dijual. Tapi kan tidak bisa dipisahkan. Nggak ada orang ceritanya beli tiket, saya nggak pakai yang asuransi ya, misalnya. Atau ketika bayar STNK, Pak, itu kan sudah ada asuransinya. Bapak datang ke Samsat misalnya, saya mau bayar pajak, ya, pajak STNK, tapi saya nggak perlu asuransinya, saya pajaknya, kan nggak bisa. Ya, hal-hal tidak bisa kita hindari. Ya, dan itu banyak sekali dalam kehidupan kita dalam bertransaksi. Ya, misalnya kemudian bapak-bapak nih jualan parfum. Lumrahnya di Indonesia parfum itu dipakai perempuan, dan itu dipakai di luaran dengan cahaya yang bebas. Itu kan tidak boleh. Parfumnya bapak-bapak yang jual, gimana caranya? Iya kan? Parfumnya kita yang jual nih, dipakai perempuan, begitu bebasnya dia pakai semprot sampai 5 meter masih kecium baunya. Karena kalau di dalam syariat jelas, siapapun perempuan yang jalan-jalan pakai parfum seperti itu, Allah akan haramkan mencium baunya surga. Nah, parfumnya bapak-bapak yang jual. Gitu. Ustaz, tapi kan saya
nggak rekomendasikan dia untuk pakainya begitu. Nah, itu hal-hal yang tidak bisa kita hindari, itu kan kayak gitu, Pak. Ya, sehingga membuat apa yang kita hasilkan ini menjadi sedikit ternoda gitu. Maka tolong dibersihkan. Ya, atau yang kemarin saya sebutkan, konten kreator. Konten kreator. Penghasilan dari iklan. Nah, iklannya pinjol. Iya. Ya kan? Iklannya riba, ya, kalau enggak iklan-iklan judi, ya, dan lain sebagainya. Ada kalau komentar Max Win, ya, pasang 50.000 Max Win-nya berapa? 50.000 berapa? Atau dapat JP, ya, Zeus 999. Akal kita nggak bisa nolak, nggak bisa nolak, gimana? Itu kan, makanya ada banyak hal yang perlu kita bersihkan lagi. Atau yang kantoran sama, yang kantoran. Seperti saya itu diplot 8 jam di sekolah itu. Apa 8 jam saya pakai kerja semua? Enggak. Saya kadang-kadang nelpon istri saya. Kenapa diteleponnya di jam kerja? Kan ternoda sebetulnya apa yang saya hasilkan. Makanya iya benar. Kita kadang dibayar 8 jam nih, kerja jam 8 ke jam 4 misalnya. Harusnya itu urusan pekerjaan, nggak boleh ngurusin yang lain-lain. Lah saya masih nelpon istri saya gitu. Kadang-kadang karena anak saya sekolahnya di situ, kadang saya ngajakin dia jajan dulu gitu. Ya, saya jujur sama pengurus-pengurus yayasan. Ya begitu loh gitu. Makanya sesekali ada hal-hal hak saya yang kemudian tidak tertunaikan, ya sudahlah, orang hak dia saja, banyak hal yang tidak saya tunaikan gitu. Misalnya itu kan mencederai gitu ya, menodai apa yang kita hasilkan. Maka kemudian coba kita bersihkan gitu. Ya, kan banyak ya hal-hal seperti itu yang sebenarnya kita tidak bersengaja untuk membuat apa ya, merugikan orang lain, kemudian korupsi ini dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ada hal yang tidak bisa kita hindari, sehingga kemudian kita pakailah fasilitas itu gitu ya untuk yang lain-lain. Ya, jadi silakan dibersihkan dengan berzakat, berinfak, sedekah dan lain sebagainya. Kalau yang jelas-jelas disengaja haram nggak bisa dibersihkan, harus dikembalikan. Nah, udah ya, itu UU perampasan aset selesai, nggak usah dipenjara ya, tapi asetnya balikin katanya begitu. Tidak ada manfaatnya untuk negeri ini koruptor penjara. Kemarin siapa yang bilang begitu? Tak ada. Pak, ada ya, iya gitu. Saya gitu. Ya mungkin maksud beliau adalah hartanya itu yang penting dibalikin. Jadi orang yang di penjara kalau hartanya kagak balik, buat apa mungkin begitu maksudnya. Penjara harus kasih makan lagi. Ada sayanya lewat. Tahu saya sering suka miskin. Ada yang lain silakan. Masih Pak, lanjut dengan pertanyaan Pak. Iya. Kalau memang goalnya zakat itu adalah untuk membersihkan harta, pertanyaannya adalah mungkin kenapa dia ada batasan nisabnya, seolah-olah hanya untuk orang kaya, karena ada batasan nisabnya. Sedangkan dalam miskin sendiri pun belum tentu ada jaminan itu bebas dari yang haram, apalagi yang syubhat. Baik. Zakat itu hukumnya wajib ya. Jadi nisab itu adalah batas maksimal bapak-bapak boleh memiliki sesuatu dan tidak berbagi. Lewat batas itu, mau tidak mau, ridho tidak ridho, harus dibagi ya. Kenapa ada batas nisabnya? Untuk menjaga sistem keadilan dan menjaga status kepemilikan. Karena dalam Islam itu orang memiliki sesuatu itu diakui, mau perempuan mau laki-laki itu diakui secara syariat.
Makanya kita kerja-kerja mengumpulkan, bahkan kata Imam Syafi'i, siapapun di antara kita yang bisa kaya, haram untuk miskin, kata Imam Syafi'i begitu. Ya, yang nggak bisa kaya, udah jangan maksain. Yang bisa kaya, dia ada celah-celahnya untuk bisa jadi kaya, kata Imam Syafi'i, haram dia untuk miskin. Kamu harus jadi kaya, kata Imam Syafi'i gitu ya. Boleh diterima, boleh ditolak, tapi kata Imam Syafi'i begitu. Ya, soalnya harta kalau di tangan orang yang salah, ya salah juga. Ya, kalau di tangan orang yang benar kan insya Allah benar. Nah, jadi kenapa zakat itu ada nisabnya? Untuk menghargai kepemilikan dan hasil jerih payah. Karena hasil jerih payah bapak-bapak mengumpulkan itu. Maka dihormati oleh syariat, kamu boleh memilikinya sampai batas tertentu. Kalau sudah sampai batasnya, tolong dibagi, bahkan wajib dibagi. Namanya zakat. Terus orang miskin gimana? Yang tidak mencapai nisab dan lain sebagainya, Allah sudah menyiapkan saluran yang lain. Ada infak, ya, ada sedekah dan lain sebagainya untuk membersihkannya. Sekarang sudah dipotong di awal, banyak dipotong di awal. Ya, meskipun saya tidak tahu apakah sudah mencapai nisabnya atau belum. Ya, di beberapa kantor BUMN mungkin sudah dipotong. Iya, gajinya 10 juta. 10 juta itu belum tentu nisab. Belum tentu nisab. Makanya anggap sajalah itu infak untuk membersihkan harta kita gitu ya. Ya. Nah, ini salah satu solusinya. Ada infak, ada sedekah yang bisa dikerjakan oleh yang belum masuk pada nisab zakat. Ya. Soalnya tadi kalau nisab zakat itu statusnya sudah wajib, mau tidak mau itu harus dikeluarkan. Mau tidak mau harus dikeluarkan. Kalau tidak mau itu bisa dipaksa dikeluarkan. Bahkan pemerintah kalau menggunakan sistem zaman yang dulu, itu pemerintah bisa mengambil 2 kali lipat dari zakat yang harus dia tunaikan. Sekarang ya, susah. Gitu ya. Jadi memang setiap orang boleh memiliki dan syariat menghormati hasil jerih payah kita, sehingga jadi kamu kalau mau punya duit 50 juta juga boleh, silakan tabung, tapi nanti kalau sudah nyampe sekian wajib kamu bagi. Ya. Saya doakan mudah-mudahan 3 hal ini bisa kita sama-sama kerjakan ya, sedikit-sedikit, dari mulai tazkiyah, kemudian banyak berzikir. Ya, lalu nanti kita pelan-pelan memperbaiki tata cara sholat kita, sehingga dengan 3 hal ini bapak-bapak semua dan keluarganya termasuk orang-orang yang meraih al-falah, ya, bahagia dunia dan akhirat. Ya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.